Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, menegakkan lagi tindak kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengamal amanah suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta, hidup murid yang setia, menyintar dan menyapa pada guru yang terkasih, kata malu dan ngeri, tidak macam Petrus yang teringat Yesus. Ampunilah kami Tuhan, dan teguhkanlah iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus kita. Hari ini memasuki Minggu Prapaskah kedua. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup ini kadang-kadang kita mengalami situasi yang sungguh mengesankan. Kita mau agar hidup kita tetap dalam situasi seperti itu. Misalnya kita mengalami hidup dalam kebahagiaan, maka kita pasti ingin agar kebahagiaan itu selalu bersama kita. Pengalaman bermakna atas peristiwa bahagia itu bisa memberi kekuatan untuk memasuki dunia nyata dengan berbagai tantangannya. Dalam Injil hari ini, murid-murid menyaksikan dan mengalami peristiwa yang sangat mengesankan di atas gunung yang tinggi, yaitu Yesus berubah-ubah, wajahnya berkilauan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam peristiwa yang mulia itu? Maka bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang diajak Yesus di atas gunung itu, pasti menanggapi peristiwa itu dengan cara dan juga pandangan mereka. Maka mari kita menyiapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan memetik makna bagi suka duka pengalaman hidup kita, perjalanan hidup kita, sehingga masa Prapaskah menjadi masa kita untuk selalu mau kembali menata hidup kita, perjalanan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Maka mari kita nyanyi saudara. Mari kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Para Maria, kepada malaikat dan sebarang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihankan kami nomor 355. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau memaklumkan bahwa Yesus itu adalah Putra-Mu terkasih. Bantulah kami mendengarkan dan menghayati sabdanya dalam hidup kami. Semoga perjumpaan kami dengannya dalam perayaan ini meneguhkan kami untuk melakukan tugas perutusan di dunia ini. Dialah Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepadanya, "Abraham, Abraham." Menyaut, "Ya Tuhan." Berfirmanlah Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Maka berjalanlah Abraham bersama anaknya Ishak ke sana. Ketika mereka sampai di tempat yang ditunjukkan Allah, maka Abraham mendirikan di situ sebuah mezbah dan menyusun kayu di atasnya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak
segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh, dan ia melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu, lalu dipersembahkannya sebagai kurban bakaran, pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak. Banyaklah seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya melalui keturunanmu lah. Segala bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, sebab engkau telah menaati firman-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan puji syukur 855. Bawalah kurban bagi
Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya saling berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Kristus, kita masing-masing pasti juga punya suatu pengalaman hidup yang mengesankan ataupun pengalaman hidup yang membahagiakan. Maka di saat seperti itu pasti kita sungguh ingin bahwa hendaklah seperti itu terus-menerus. Kita ingin dalam suasana seperti itu. Kita ingin supaya itu tidak berlalu dari hidup kita. Namun kenyataannya bahwa kehidupan kita ini selalu dinamis. Bahwa hidup kita ini selalu mengalir dan mengikuti arah kehidupan kita yang kita jalani. Kadang kita memang bahagia, kadang kita memang sedih, dan kadang kita juga mengalami situasi yang menakutkan, kesulitan dan sebagainya. Itulah pengalaman hidup yang kita alami sepanjang perjalanan kita. Bacaan hari ini menampilkan 2 tokoh yang mau kita renungkan dalam masa Prapaskah ini. Tokoh yang pertama adalah Abraham yang dikisahkan
dalam bacaan pertama tadi dalam kitab Kejadian. Yang kedua yaitu Yesus yang mengajak muridnya yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke puncak gunung. Namun dari dua tokoh ini ada pengalaman yang berbeda. Kalau Abraham dalam bacaan pertama mengalami situasi yang boleh dikatakan menyedihkan ataupun khawatir dan sebagainya. Karena Abraham dalam bacaan kitab Kejadian tadi dikisahkan awalnya dia mengalami situasi yang bahagia karena diberi putra Ishak. Setelah sekian lama menanti sampai usia tua, Abraham baru diberi anak yaitu Ishak. Namun rupanya kebahagiaan itu kemudian diuji oleh Tuhan, yaitu Abraham disuruh untuk mengorbankan Ishak itu. Nah, di saat inilah Abraham pasti mengalami kesedihan. Namun apa yang menarik dalam kisah ini adalah bahwa kemudian Abraham taat dan setia kepada Tuhan. Karena ketaatan kesetiaannya kepada Tuhan kita, maka Abraham kemudian menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Bagaimana yang dikisahkan dalam kitab Kejadian tadi. Segala bangsa di bumi akan mendapat berkat sebab engkau telah menaati firman-Ku. Jadi ketaatan inilah yang juga mengubah hidup Abraham sehingga Abraham menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Sekalipun awalnya dia merasa sedih karena harus mengorbankan Ishak. Tetapi ketaatan itulah yang kemudian mengubah juga hidup Abraham. Dalam Injil juga dikisahkan bagaimana Yesus yang membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke atas gunung yang tinggi. Lalu di sana Yesus berubah rupa. Wajahnya berkilauan, pakaiannya putih. Dan di sana kemudian Petrus, Yakobus, Yohanes merasakan suasana yang begitu damai, suasana yang begitu mengesankan, menyenangkan sekali. Belum pernah dia mengalami perasaan seperti itu. Maka secara spontan karena tidak tahu apa yang mau dikatakannya, Petrus berkata pada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ini ungkapan Petrus karena merasa dalam suasana yang mengesankan, suasana yang membahagiakan, nyaman, damai, yang belum pernah ia alami. Dan ia ingin supaya suasana itu terus ia alami. Ia ingin masuk ke dalam suasana itu terus menerus. Maka ia ungkapkan itu kepada Yesus. Namun apa yang terjadi bahwa kemudian Yesus mengajak mereka untuk turun gunung lagi. Hidup dalam dunia yang nyata. Dunia bersama dengan lingkungan dan juga sesamanya. Saudara-saudari umat pribadi yang terkasih dalam Kristus, apa yang dikatakan bacaan-bacaan hari ini kepada kita dalam masa Prapaskah ini? Kalau kita merenungkan apa yang terjadi dalam kisah Abraham, maka kita bisa menarik kesimpulan ataupun makna dari peristiwa itu. Bahwa hidup kita pun senantiasa dirancang oleh Tuhan. Suka duka kita pun senantiasa
Tuhan perhatikan. Oleh karena itu, sikap yang harus dibangun oleh kita kepada Tuhan adalah ketaatan sebagaimana Abraham taat kepada firman Tuhan. Karena dengan ketaatan inilah dapat mengubah hidup kita juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Maka pengalaman Abraham menjadi teladan kita agar kita senantiasa taat akan firman Tuhan. Dan ketaatan ini akan membawa kita juga, yaitu berkat. Yang kedua, pengalaman Petrus, Yakobus, dan Yohanes di gunung yang tinggi bersama Yesus tadi juga memberi pelajaran bagi kita bahwa kita pun akan dibawa ke sana oleh Tuhan. Kita akan dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam kemuliaan-Nya. Tetapi tentu saja bahwa semua itu harus diperjuangkan. Sebagaimana Yesus mengajak tiga murid-Nya ini naik ke atas gunung. Tentu saja melalui suatu perjuangan, melalui suatu tantangan. Karena tidak mudah untuk menaiki sebuah gunung yang tinggi. Maka perjuangan kita pun dalam masa Prapaskah adalah perjuangan untuk memurnikan diri. Perjuangan dalam masa Prapaskah adalah perjuangan dan usaha kita untuk membaharui diri kita agar kita bisa merayakan Paskah sebagai puncak kemuliaan, sebagai gunung kemuliaan Tuhan yang dipancarkan kepada kita dalam Paskah yang akan datang. Namun kita juga harus ingat bahwa kita pun haruslah senantiasa tetap turun dalam realitas hidup kita, turun dari gunung kita, yaitu hidup dalam dunia kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, sehingga kita melalui pekerjaan dan dunia kita, aktivitas kita, kita berani untuk menyatakan bahwa Tuhan senantiasa selalu menjadi jalan hidup kita. Maka masa Prapaskah menjadi masa untuk kita memperbaiki jalan hidup kita, supaya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga dan juga di dalam kehidupan gereja kita, kita diterangi oleh sabda Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jalan hidup kita semakin cerah karena kita dibimbing dan dituntun oleh rahmat Tuhan sendiri. Maka bagi saudara-saudari umat beriman yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa pembaharuan, masa kita untuk merubah haluan kita. Maka mari kita disemangati oleh sabda Tuhan hari ini. Kita tetap senantiasa dalam ketaatan. Karena ketaatan pada firman Tuhan inilah yang akan mengubah segala sesuatu hidup kita untuk senantiasa mencapai kemuliaan bersama dengan Tuhan. Istimewa yaitu dalam perayaan Paskah yang menjadi puncak hidup dan iman kita. Semoga badan hari ini menguatkan kita, semangat kita, dan usaha kita selama masa Prapaskah dengan laku, pantang, puasa dan tobat serta amal kasih sebagai wujud kita untuk senantiasa selalu peduli dan juga solidar terhadap sesama kita. Mari kita Bapak Ibu Saudara sekalian membaharui hidup kita melalui masa-masa suci ini, sehingga kita umat beriman makin dibangun hidup dan iman kita, supaya kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita.
kita sekalian. Mari kita kembali menyatakan iman kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh para Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan menentang kami, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bagi orang mati, yang naik surga di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan kekal. Amin. Doa Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sabda Allah yang tadi kita dengar memperkuat keyakinan kita akan kasih Allah. Karena itu dengan penuh kepercayaan kita mau menghadap Tuhan Allah kita dan memanjatkan permohonan-permohonan kepada-Nya. Bagi gereja, kita berdoa bagi gereja yang senantiasa menghadapi berbagai percobaan, penganiayaan, penindasan, dan ketidakadilan. Semoga Roh Kudus selalu menyertai, memperteguh iman, dan menyalakan api pengharapan gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga warga masyarakat kita dengan tekun dan ulet berjuang untuk memajukan kesejahteraan bagi semua orang, sehingga karya keselamatan Allah semakin nyata di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang mengalami kesulitan hidup, kita memohon supaya Allah menggerakkan hati sebanyak mungkin orang untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, sehingga mereka memperoleh kembali pengharapan baru yang membahagiakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, kita memohon kekuatan Tuhan selama menjalani masa pertobatan ini, agar memiliki kesediaan hati untuk berkorban dalam usaha membahagiakan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu, semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Sebab semua ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjutkan dengan persembahan kita ini dengan lagu nomor 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus acara sucinya, jasa sampai mati demi
pun mengisi masa Prapaskah ini dengan banyak berdoa dan membaca kitab suci. Maka marilah kita berseru. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil kami menjadi satu umat dan Engkau sendiri sebagai Allah kami. Lewat pembaptisan Engkau telah menghimpun kami menjadi satu tubuh, yakni tubuh Kristus sendiri. Maka kami berseru, Sungguh agung karya-Mu Tuhan. ya Bapa, dalam masa Prapaskah ini, kami Engkau himpun untuk mengenang pembaptisan kami yang kami terima. Menjadi putra merupakan kebanggaan bagi kami. Maka kami berseru, Sungguh agung karya-Mu Tuhan. ya Bapa, semangat baru telah Engkau curahkan kepada kami. Masa Prapaskah ini menjadi bagi kami rahmat untuk membaharui diri, lebih memperhatikan orang lain, dan mempersiapkan diri bagi kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus. Maka kami berseru, Sungguh agung karya-Mu Tuhan. dengan demikian ya Bapa, kami semakin giat ingin mewujudkan dan membangun kesatuan tubuh Kristus di dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat di sekitar kami. Maka kami berseru, Sungguh agung karya-Mu Tuhan. 4, 8, 7. Maka ya Bapa, dengan gembira hati bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Adrianus, dan Pastor Paroki kami melambungkan ada pujian bagi-Mu dengan bernyanyi. Golgota tempat Tuhanku disalib dan didera, agar dunia dapat pulang dengan agalanya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa memandang kota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah korban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih
Saudara-saudari terkasih, pada peran ini kita tidak mau komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Atas petunjuk-Nya lawan kita dan menurut ajaran inilah ini, maka marilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Doa komuni batin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita sujud dalam keheningan, menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Murah, kami berterima kasih kepadamu karena kepada kami telah Kau nyatakan keagungan-Mu dalam hidup, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus Putra. Sudilah memenuhi kami dengan roh-Mu
agar seperti Yesus kami mampu menempuh jalan hidup kami, sekalipun kami harus mengalami kesulitan dan penderitaan. Semoga dengan demikian kami ambil bagian dan kehidupan dan kemuliaannya yang tak berkesudahan, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Pengumuman hari Minggu yang datang tanggal 7 Maret 2021, Minggu Prapaskah ketiga. Ibadat diadakan di Gereja KM 09 dimulai jam 8. Para petugas pemimpin ibadat Bapak Irianto, bacaan pertama Bapak Tri, doa umat Bapak Made Mas Tiga, pemazmur Ibu Wira, persembahan Ibu Sumani. Kolekte minggu lalu untuk kolekte yang pertama berjumlah Rp40.000. Kolekte yang kedua berjumlah Rp40.000. Kolekte yang ketiga berjumlah Rp39.000. Demikian pengumuman pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi kemuliaan-Nya di tempat tinggal dan di tempat kerja kita masing-masing. Berbagai persoalan dan tantangan akan selalu kita hadapi, tetapi yakinlah bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Kita bersyukur bahwa pengalaman kemuliaan Tuhan Yesus yang kita renungkan hari ini meneguhkan kita akan kejayaan masa depan. Karena itu kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak perlu merasa takut. Demikianlah amanat kemuliaan. Amin. Saudara-saudari sekalian, mari kita mengakhiri perayaan sabat kita dan kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sabda Minggu Prapaskah kedua telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, Tuhan mengutus kita. Kita tutup dengan lagu nomor 482 ayat 1, 3, dan 5. Oh anak domba Allah, kasih sembelih di sesali, Samara